Iya, Selamat siang Kak Ria. iya. Kabar sehat ya, dokter? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sehat. Ya, dokter, kali ini kita akan berbincang tembakau antara manfaat atau bahaya. Nah, sebenarnya eh, bahayanya tuh apa saja sih, dokter, dari konsumsi tembakau ini? Sebelumnya salam sehat Mitra Sehat RSUD Sleman. Selamat siang. Terima kasih juga untuk Kak Ria. Ini kita ngobrolin tembakau ya Kak ya. Iya, Jadi tembakau ini memang yang paling banyak kita kenalkan terkait dengan rokok ya Kak ya. Dan rokok, iya. memang menjadi pertanyaan gitu ya. Apakah itu berbahaya ataukah sebenarnya ada efek sehatnya gitu ya. Nah, nah, sebelumnya mengawali kenapa kemudian tanggal 31 Mei ya dikenal sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia, dan pada tahun 2025 ini memang ada tema untuk Protecting Children from Tobacco Industry Interference. Jadi memang ini menjadi keprihatinan kita bersama bahwa 700 juta anak di Indonesia di dunia ya terpapar dari asap rokok seperti itu. Dan ada 8 juta orang yang meninggal terkait dengan penyakit yang berkaitan dengan rokok, dan rokok ini juga salah satu penyebab limbah terbesar di dunia seperti itu. Nah, kita kulik bersama terlebih dahulu. Nah, bahayanya apa sih ketika seseorang itu terkena asap rokok? Jadi tadi yang memang menjadi perhatian adalah 700 juta anak terpapar asap rokok. Nah, pada anak-anak yang terpapar asap rokok biasanya nanti risiko untuk sakit dalam hal ini biasanya infeksi paru termasuk bronkitis, pneumonia itu lebih meningkat. Itu pada anak-anak, dan terlebih pada dewasa. Paparan dari asap rokok ini tentunya akan meningkatkan risiko untuk terkena berbagai penyakit paru terkait dengan kanker paru, kemudian risiko untuk PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis dan juga bronkitis kronis, dan juga meningkatkan risiko untuk terjadinya infeksi, baik itu infeksi TBC ataupun pneumonia dan juga infeksi paru lainnya. Seperti itu, Kak. Iya. Tapi ini sering disebut juga ya, dokter, kalau tembakau itu memiliki manfaat tradisional. Apakah ada dasar medis atau ilmiah yang mendukung klaim tersebut? Nah, ini biasanya nanti berkaitan dengan kandungan dari tembakau. Jadi, kalau dari tembakau itu dibakar, tentunya ada zat yang kemudian akan keluar. Yang pertama adalah terkait dengan nikotin, ini yang sudah kita kenal bersama, dan ini yang sering menjadi penyebab adiksi. Kemudian yang kedua adalah tar, dan yang ketiga karbon monoksida. Nah, yang pertama tadi terkait dengan nikotin, banyak yang kemudian menjadikan rokok itu kan teman. Artinya ketika ada masalah, ketika kemudian perlu mencari inspirasi gitu ya, mencari ilham, biasanya pada nyaman ketika menggunakan rokok. Ini sebenarnya berkaitan juga dengan efek dari pelepasan dopamin berkaitan dengan asumsi dari nikotin tersebut. Hanya yang kemudian menjadi masalah karena tadi memang ada efek dari neurotransmitter, zat-zat di otak yang kemudian memberikan efek tenang, nyaman. Nah, itu ketika kadarnya turun nanti akan menimbulkan adiksi atau ketagihan. Ini yang biasanya dianggap untuk lebih nyaman gitu ya, lebih tenang seperti itu. Nah, tetapi untuk yang lain terkait tadi misalnya dari tar ini memberikan timbunan kehitaman gitu ya. Jadi paru seandainya itu nanti dibuka diperiksa yang kemudian sering mendapatkan paparan kandungan tarnya tinggi, itu jadi berwarna kehitaman, dan ini menjadi salah satu faktor risiko penting untuk kanker paru. Ya, kanker paru di sini termasuk kanker yang kemudian angka kematiannya tinggi ya. Jadi memang penyebab kematian tertinggi pada laki-laki setelah prostat seperti itu. Nah, kemudian untuk yang karbon monoksida ini nanti berkaitan dengan risiko untuk biasanya nanti ada gangguan pusing, kemudian risiko penyakit jantung ataupun pembuluh darah lainnya, karena nanti bisa berkaitan dengan oksigen yang kurang dalam darah, kemudian peningkatan dari kolesterol dan juga faktor risiko untuk kejadian serangan jantung. Iya. Kalau untuk manfaatnya sendiri, apakah ada sedikit manfaat gitu, dokter, dari tembakau ini? Tadi perasaan tenang yang kemudian Mm-mm. berkaitan dengan efek dopamin yang dilepaskan ketika Mhm. ada hirupan dari asap rokok yang ada kandungan nikotinnya.
Mhm. Iya. Dan yang pasti ini juga kalau untuk perokok ada kayak tadi ya zat adiktif atau ketergantungan gitu ya dokter ya. Iya Kak. Mhm. Ya dokter, ini di siang hari ini kita juga akan membuka atensi dari pendengar dokter, baik via telepon di 0274580333 dan juga via WA kami di 081127119111. Ya dokter, ini nampak ada beberapa yang sudah tergabung, kami bacakan ya dokter. Oke, silakan Kak Ini Ria. dari, iya, ini dari Mbak Nita yang ada di Jogja. Apa saja program pencegahan atau edukasi yang dijalankan rumah sakit untuk mengurangi konsumsi tembakau di masyarakat? Dan yang kedua dari Mbak Rina di Banguntapan, bagaimana RSUD Sleman menangani pasien yang ingin berhenti merokok? Apakah ada klinik berhenti merokok di sini? Ya, dua itu dulu dokter, mohon ditanggapi. Terima kasih banyak Kak Ria. Terima kasih Mbak Nita dari Jogja ya. Jadi memang apa yang kemudian harus kita lakukan? Pertama tentunya edukasi. Jadi baik dari forum seperti ini, kemudian juga ada penyuluhan dan untuk di Sleman kita ada gerakan Gasbro ya, gerakan bebas asap rokok untuk keluarga seperti itu, sehingga memang sampai ada kader-kadernya di tingkat kecamatan seperti itu sebagai salah satu langkah edukator yang paling dekat gitu ya dengan masyarakat terkait dengan bahaya dari lebih tepatnya dampak rokok terhadap kesehatan. Dan tentunya harapannya nanti karena memang bisa berkaitan juga dengan stunting, anak-anak yang tadi terpapar asap rokok ya memang kemudian risiko lahir bayi berat lahir rendahnya tinggi, risiko stuntingnya juga tinggi, sehingga memang edukasi terus-menerus kita lakukan. Kemudian yang kedua, tentunya ini juga berkaitan dengan pasien-pasien yang datang ke kami. Ketika misalnya ada pasien dengan riwayat merokok dan kebetulan sakit, jadi cukup sering, baik itu dari pasien yang pneumonia, kemudian PPOK ataupun TBC paru, tentunya kami akan berikan edukasi upaya untuk berhenti merokok. Dan ini salah satu juga yang penting adalah pasien-pasien yang datang untuk pemeriksaan kesehatan. Jadi beberapa kali kami mendapatkan yang general check up gitu ya, yang kemudian ada pemeriksaan fungsi paru dengan alat yang namanya spirometri. Di sini kami dapatkan banyak yang mengalami penuaan dini untuk usia parunya, dan ternyata hampir semuanya itu yang ada paparan asap rokok. Nah, itu menjadi bahan kami untuk kemudian terus-menerus melakukan edukasi dan konseling. Dan nyambung dengan pertanyaan Mbak Rina tadi, apakah ada klinik berhenti merokok? Ada, jadi terintegrasi di RSUD Sleman, terintegrasi dengan Poliparu. Jadi kita punya ada alat yang namanya CO Analyzer. Ini adalah alat yang untuk mendeteksi kadar karbon monoksida dalam tubuh seorang perokok seperti itu. Itu menjadi alat bantu untuk mendeteksi gitu ya ketagihan dari merokoknya. Ada konvensional juga, dan pada beberapa kondisi tertentu sekiranya diperlukan ada beberapa obat yang kemudian memang kita gunakan sebagai nicotine replacement, terutama untuk yang memang sudah mengalami ketagihan. Hanya saja memang obat-obatan ini belum tercover asuransi ya, jadi memang sejauh ini layanannya belum bisa menggunakan BPJS, tetapi kami akan selalu siap untuk melayani sahabat sekalian, mitra sehat RSUD Sleman yang kemudian menjadi bagian dari ikhtiar berhenti merokok. Iya, baik Dokter Betty. Ini juga ada beberapa yang tergabung dalam WA kami, Dokter. Dari Bu Sari yang ada di Jogja. Apa saja gejala awal dari kerusakan paru akibat penggunaan tembakau? Dan juga dari Mas Dani di Condong Catur, tembakau yang dilinting itu lebih berbahaya atau tidak dibanding rokok filter? Dan yang ketiga dari Pak Agung yang ada di Pogung, lebih bahaya mana sebenarnya dok? Rokok dengan vape atau rokok elektrik? Tiga penanya itu dokter. Baik, terkait dengan gejala gangguan paru. Jadi di sini karena kemudian dari asap rokok itu kita mengenal yang namanya asap utama ya, yang ini akan dihirup oleh perokok itu hanya sekitar 25%. Kemudian ada asap sampingan atau asap sekunder yang ini kemudian akan dihirup oleh orang di lingkungannya, ini yang kemudian kita kenal sebagai perokok pasif, dan ini 75%. Kemudian ada juga yang namanya perokok tangan ketiga. Jadi orang yang sudah tidak ada tetapi
asap rokok yang tadi kemudian menempel dan tertinggal di ruangan, termasuk di kursi, di baju, di dinding, di korden, nah itu kemudian akan terhirup oleh orang lain. Itu namanya perokok tangan ketiga. Nah, mana yang kemudian nanti akan berbahaya seperti ya, ke perokoknya jelas, tetapi nanti kalau kita lihat yang second hand atau yang perokok pasif itu tadi yang karena menerima 75% dari asap sampingan, kadang-kadang justru paparan nikotin ataupun asap zat berbahaya lainnya itu justru 3 kali lipatnya dari yang dihisap langsung dari si perokok. Seperti itu. Nah, bahayanya, tanda bahayanya apa? Yang pasti karena kemudian akan memberikan iritasi, bisa muncul batuk atau perasaan sesak gitu ya, terasa berat ketika bernafas. Kemudian biasanya ketika nanti terus berlanjut mengarah ke bronkitis, biasanya nanti ada produksi dahak di pagi hari, atau ketika tadi ada paparan ya, paparan asap rokok tadi, gejalanya nanti akan memberat. Pada beberapa kasus ada yang kemudian sampai memunculkan sesak nafas. Nah, cara untuk mendeteksinya, terutama tadi ya, yang buat perokok aktif, kita sarankan untuk melakukan pemeriksaan fungsi paru spirometri tadi secara berkala, karena nanti ada parameter terkait dengan kemampuan pengembangan parunya ataupun penanda sumbatan di jalan nafas itu yang biasanya sudah mulai muncul pada perokok, seperti itu. Kemudian tadi dari Pak Gani, lebih bahaya mana ya tadi ya, antara rokok sama vape ya? Oke. Tadi saya sempat cerita tentang asap rokok yang konvensional ya. Kemudian dari yang konvensional itu sendiri memang kita mengenal ada yang linting dewe gitu ya, cerutu, kemudian ada filternya. Nah, apakah yang menggunakan filter itu lebih sehat seperti itu ya? Atau yang sederhana, yang benar-benar murni alami linting dewe itu lebih sehat? Jadi sebenarnya sama aja, karena memang di sini untuk yang menggunakan pipa cangklong atau cerutu, asapnya juga tetap akan sama. Jadi dampak dari terutama kandungan dari nikotin ketika tembakau dibakar, tar ataupun karbon monoksidanya sama. Ketika kemudian menggunakan filter, memang ada sebagian yang kemudian tersaring, tetapi yang tidak bisa kita lupakan dari filternya itu sendiri ada beberapa komponen yang kemudian akan bereaksi secara kimiawi sehingga memang menghasilkan ya dari satu batang asap rokok itu kan ada kandungan sekitar 4.000 senyawa kimia seperti itu, yang 400 diantaranya itu bisa bersifat karsinogen atau menjadi penyebab kanker ya, dan berdampak negatif pada kesehatan. Jadi lebih aman mana tingwe sama yang filter, dua-duanya mempunyai efek kesehatan yang sama buruknya, hanya secara proporsi ada perbedaan. Kemudian menarik tadi pertanyaan ketiga terkait dengan rokok elektronik. Nah, sebenarnya bedanya apa sih gitu ya? Orang kan ada yang kemudian kalau mau berhenti merokok nih, coba aja ke rokok elektrik seperti itu. Nah, apakah kemudian rokok elektronik itu aman? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Jadi pembedanya adalah kalau misalnya rokok yang konvensional, tembakau itu dibakar. Sedangkan kalau pada yang rokok elektrik, tembakau ini dipanaskan. Sehingga kemudian berubah menjadi uap, ada yang kemudian dipanaskan dan akhirnya terhirup. Sehingga memang ada kandungan yang berbeda. Terkait dengan kandungan rokok elektrik, yang pertama adalah nikotin, ini sama-sama bersifat adiksi dengan rokok konvensional, dan bahkan beberapa ada yang kadarnya lebih tinggi karena ada yang menawarkan nikotin cair. Kemudian yang komponen kedua ini adalah kalau pada yang rokok konvensional itu ada tar, pada yang rokok elektronik memang tidak ada. Tetapi ada kandungan lain. Jadi ada yang namanya beberapa zat pembawa, termasuk di sini ada yang namanya propylen glikol. Jadi ini juga bersifat karsinogenik atau menjadi penyebab kanker. Jadi sama-sama ada komponen yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker paru, tetapi komponen berbeda. Kalau di rokok konvensional tadi namanya tar, kalau yang di elektrik kandungan salah satu zatnya kimia yang namanya propylen glikol. Kemudian yang ketiga adalah ada perisa. Kita tahu yang merokok elektronik ada banyak menawarkan aroma gitu ya, aroma ataupun cita rasa yang berbeda-beda. Nah, perisanya ini ada salah satu kandungan yang namanya diasetil. Ini sangat sering menimbulkan peradangan di jaringan paru. Kita mengenal ada istilah popcorn lung. Jadi karena ada kerusakan di jaringan dari paru dan sering terjadi
ini ya, gangguan dari pertukaran oksigen sampai kemudian akhirnya pasiennya sesak. Bahkan beberapa kasus datang dengan gangguan nafas. Pas di ronsen fotonya udah banyak bercak putihnya. Dan saya beberapa kali bertemu pasien yang sampai datang dengan batuk darah. Jadi sempat awalnya kan apa TBC ya gitu ya, batuk darah, tapi ternyata setelah kita gali, ternyata beliaunya pengguna vape yang baru 3-4 bulan dan ternyata datang dengan kondisi paru yang meradang dengan lumayan berat seperti itu. Jadi untuk yang rokok elektronik ini juga bahayanya tidak sedikit, sebisa mungkin memang tetap kemudian kita hindari. Iya. Berarti apakah indikasi ketika kalau sudah batuk darah itu sudah parah paru-parunya atau seperti apa, dokter? Itu bagian dari tanda bahaya untuk segera ke fasilitas kesehatan. Karena memang kita akan melihat apakah memang ini terkait dengan tadi ya, kondisi infeksi, beberapa infeksi paru berat termasuk tuberkulosis ataupun kondisi infeksi yang lain yang berat, tetapi bisa jadi juga ini tadi peradangan atau di jaringan paru yang berkaitan dengan tembakau. Dan ketika memang terjadi kerusakan paru itu untuk penyembuhannya lama atau bagaimana itu, dokter? Tentunya nanti akan tergantung derajat saat masuk. Pada beberapa kasus ada yang kemudian sampai sesak napas berat sampai kemudian harus menggunakan ventilator. Tentunya perbaikannya perlu waktu lebih lama. Tetapi ada juga yang kemudian kondisinya masih relatif stabil sehingga nanti dengan obat-obatan kita biasa memberikan oksigenasi tentunya ya, antibiotik, obat radang dan obat-obatan untuk pelegaan nafas. Ada yang kemudian memang perbaikannya relatif cepat. Nah, sehingga memang harapan kami tidak datang di kondisi terlambat. Karena kalau misalnya tadi ya sampai yang pasang ventilator, kerusakan parunya luas, tentunya perbaikannya juga perlu waktu dan apalagi kalau masih usia muda, sayang ketika kemudian nanti akhirnya mengganggu produktivitas hariannya. Iya. Dokter, ini ada satu lagi yang bergabung dari Bu Narti di Cikongan. Sebentar, dokter. Seberapa sering RSUD Sleman menerima pasien dengan gangguan paru yang disebabkan oleh tembakau? Nah, mungkin apakah sering atau seperti apa, dokter? Sangat sering ya, sangat sering dengan berbagai bentukan penyakitnya. Karena itu seperti tadi saya sampaikan, ada yang kemudian, jadi rokok di sini meningkatkan risiko terjadi infeksi, salah satunya adalah infeksi tuberkulosis. Dan kami punya beberapa pasien yang dalam tanda kutip nih sudah mulai pengobatan dan tetap nekat merokok gitu ya, dan ternyata itu mengganggu juga untuk proses penyembuhannya. Karena kita sudah gali riwayat dan tata laksana ya, kondisi penyakit yang mendasari yang lain yang mungkin akan memperlambat penyembuhan TB-nya itu udah nggak ada semua nih, tinggal satu-satunya sekarang masih tetap merokok lah. Itu salah satu yang terjadi. Kemudian pasien-pasien dengan penyakit paru obstruksi kronis, ini orang-orang yang kemudian mengi dan biasanya menggunakan inhaler secara rutin, rata-rata umurnya sudah di atas 40 tahun dan mempunyai riwayat merokok sebelumnya atau paparan dari lingkungan. Nah, ini juga banyak yang kemudian datang sudah kondisi yang memang akhirnya harus menggunakan pengobatan secara rutin, dan kalau kami periksa fungsi parunya ada yang tinggal istilahnya kurang dari 50% dari yang seharusnya. Itu sangat sering. Kemudian yang ketiga, pada kasus pasien yang pneumonia juga cukup sering, sehingga memang di sini kita melihat bahwa rokok ini kemudian memang ya karena tadi ya iritan dan zat kimia lainnya akan mengganggu kemampuan tubuh untuk mencegah masuknya infeksi dari lingkungan. Sebenarnya kan kita punya rambut getar yang di hidung, kemudian ada ini ya yang kemudian untuk melembabkan udara yang masuk seperti itu. Nah, rambut-rambut getar yang ada di hidung ini kemudian memang fungsinya akan menurun karena adanya paparan asap rokok, sehingga ke belakangnya otomatis risiko terkena kuman lebih tinggi karena nggak ada yang saling-saling di depan seperti itu. Sehingga memang kami cukup sering mendapatkan yang komplikasi, termasuk tadi pemuda-pemuda yang kemudian datang dengan batuk darah pun juga ada. Salah satunya ternyata faktor risikonya infeksinya sudah tersingkirkan, tinggal dari paparan merokoknya. Iya. Iya, dokter, karena kita sudah di ujung kebersamaan, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan ke pendengar, monggo dokter.
Jadi eh, tembakau ini merupakan salah satu produk yang kemudian secara dampak kesehatan banyak yang berdampak negatif terkait dengan risiko untuk kanker paru, kemudian infeksi paru termasuk pneumonia, TBC, dan juga untuk penyakit paru kronis. Sehingga kemudian kita perlu untuk kemudian mewujudkan lingkungan yang bebas dari asap rokok, terlebih untuk menghindari paparan dari anak muda dan juga remaja ya dari dampak merokok, karena efek jangka panjang dari rokok ini juga kemudian bisa sampai ke stunting, kemudian tentunya risiko pneumonia dan infeksi pada anak, dan tentunya akan mengganggu tumbuh kembang dari generasi emas kita ke depan. Jadi seiring dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 31 Mei, mari kita sama-sama dukung gerakan untuk kemudian menciptakan udara yang bersih dari asap rokok. Saatnya berhenti, saatnya sehat. Ya, baik. Terima kasih dokter sudah menjadi narasumber kami di obrolan siang kali ini. Sampai jumpa di obrolan siang selanjutnya, dokter. Terima kasih Kak Arya. Salam sehat untuk mitra RSUD Sleman. Iya, sehat selalu, Dokter Betty. Selamat siang. Amin. Selamat siang, Kak. Iya, baik pendengar, itu tadi obrolan siang dengan tema tembakau antara manfaat atau bahaya dalam rangka menyambut Hari Tanpa Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei 2025. Yang tadinya sudah disampaikan oleh Dr. Betty Y. Fitrianingsi SPP selaku dokter spesialis paru RSUD Sleman. Terima kasih pada pendengar yang sudah bergabung di obrolan siang kali ini.